15 juta dari Bank BRI waktu di bulan Maret 2020 lalu ketika Covid datang. Bank BRI itu turun tuh sahamnya sampai sekitar 2.500. Nah, alhamdulillah saya punya cash. Saya mau beli Bank BRI sampai di sekitar 2.500. Jadi waktu itu saya akumulasi saham BRI sampai sekitar 30 juta kayaknya. Nah, kenapa saya percaya Bank BRI? Video ini sampai selesai. Jadi saya memang sudah paham Bank BRI itu bisnis yang bagus, sudah mulai benar-benar paham ya sekitar dari 2019. Cumanya saya juga sebenarnya saya bisa dari awal nih. Kalau bahkan waktu ketika SD kayak gitu, dulu waktu SD saya nganterin teman saya gitu, waktu kelas 2 SD gitu, waktu zaman segitu teman saya ini dari desa terus bawa uang 50.000 tiap minggu ditabung ke Bank BRI kayak gitu. Dan BRI itu kan di mana-mana ya di Indonesia ya, sampai di pedesaan ya, dan punya cabang yang paling luas. Bahkan BCA juga kalah karena memang fokusnya adalah mikro, dan sekarang lebih fokus ke ultra mikro dengan akuisisi ke Pegadaian dan PNM. Jadi market share Bank BRI ini bakal semakin besar di tahun-tahun kemudian. Dan saya percaya BRI ini memang kalau kita hidup di desa ya, petani-petani itu nanti juga bakal menabungnya di BRI. Dan ketika meminjam duit, sebenarnya petani-petani itu kalau di desa itu banyak yang ini ya, banyak yang kena apa sih namanya, lintah darat kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun BRI itu belum sepenuhnya menjangkau ke rakyat-rakyat kecil kayak gitu, karena itu saking luasnya pasar di Indonesia. Jadi pasar di Indonesia itu sangat luas. Nah, riset dari Google dan Temasek itu ada sekitar 90 juta orang di Indonesia yang sudah mendapatkan rekening. Sekitar 92 juta orang yang belum pernah berurusan dengan bank, tidak punya rekening bank. Dan ada sekitar 50 juta orang itu yang punya rekening bank tapi belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Jadi itu adalah pasar yang sangat besar, terutama bagi mikro dan ultra mikro seperti bisnisnya Bank BRI atau Bank BTPN Syariah gitu. Karena 90 juta orang yang sudah mendapat rekening juga itu sedang diperebutkan juga oleh banyak bank, terutama bank yang fokus pada korporasi dan pada segmen konsumer. Kalau bank yang fokus pada ultra mikro dan UMKM ini akan bisa lebih banyak mendapatkan konsumen yang sebelumnya belum pernah mendapatkan fasilitas bank. Otomatis akuisisi personalnya itu lebih murah daripada orang yang udah pernah mendapatkan rekening bank kayak gitu. Dan net interest margin dari BRI itu paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Bank BCA, karena menyalurkan kredit ke mikro dan ultra mikro itu memiliki resiko yang besar sehingga dikompensasi dengan kredit yang lebih tinggi. Nah, gue pernah denger nih, direkturnya BRI bilang bahwa banyak bank-bank yang karena bisnis BRI ini sangat profitable, yang fokus ke mikro dan ultra mikro, karena itu banyak bank yang coba ingin untuk menggrab mikro dan ultra mikro, tapi akhirnya bernasib tidak bagus karena bisnis ini kalau tidak dikelola dengan orang yang berkompeten itu menimbulkan kos yang sangat besar. Jadi tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan dari UMKM, dari meminjamkan dana ke UMKM atau ke ultramikro. Tapi dengan manajemen dan pengalaman BRI itu mereka udah proven gitu, udah
lebih dari 30 tahun ya, BRI bertumbuh juga, cabangnya ada di mana-mana, tidak ada komplain dan customer juga senang kayak gitu. Dan semakin membesarkan ekosistemnya BRI. Sekarang juga BRI sudah mengakuisisi Pegadaian dan PNM. Otomatis nanti yang sebelumnya Pegadaian yang memiliki funding cost-nya atau dana dasar untuk meminjamkan dana itu ke orang-orang itu dari misalnya dari obligasi atau dari utang, itu sekarang bisa menggunakan dana dari BRI yang lebih murah, dari casanya BRI, dari orang-orang yang nyimpen di tabungan BRI atau di deposito BRI, sehingga sangat murah. Bahkan PNM juga tuh, pendananya sangat mahal dulu, dia utang korporasi atau obligasi. Nah, BRI juga sangat bermanfaat ke PNM sehingga PNM mendapatkan dana murah untuk didistribusikan ke konsumennya, ke ultramikro. Dengan begitu marginnya diperoleh kan akan semakin tebal. Atau bisa juga dengan PNM menyalurkan kredit yang lebih murah ke masyarakat, sehingga masyarakat juga lebih senang dan bisnisnya juga lebih kompetitif. Jadi win-win solution, semua senang, stakeholder senang kayak gitu. Jadi memang bisnisnya BRI ini memang menolong rakyat itu. Banyak masyarakat yang ditolong dengan adanya BRI. Jadi ya agak ke sosial juga memang dampaknya gitu. Itu yang gue ketahui soal BRI. Untuk teman-teman yang punya pandangan lain tentang BRI, silahkan ditulis di komen ya. Bisa di-share investasi kalian ke BRI bagaimana dan pandangan kalian ke BRI bagaimana. Tuh tulis saja di komen. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi yang terupdate dari saya. Terima kasih udah menonton. See you.